Kejadian liar kok semua. Kejadian Yahudi. Jangan Kejadian itu kita punya orang Yahudi. Kalian itu mencuri kitabnya orang Yahudi. Mengapa kalian? Mana buktinya? Mana Kejadian buktinya? itu perjanjian lama itu kitabnya orang Yahudi. Itu bukan ajaran Perjanjian lama Kristen. kitabnya orang Yahudi. Kenapa kau ambil-ambil? Ada Loh, tertulis ha? itu. Kenapa nggak Ada bisa? tertulis. Perjanjian baru nggak bisa tanpa perjanjian lama. Nggak Ada bisa berdiri tertulis. sendiri. Ada nggak tertulis? Apa? Ada nggak tertulis? Kutanya perjanjian lama itu diambil Ini ada dari mana? tertulis. Kamu itu seperti Kutanya perjanjian kelebihan lama itu semua. diambil dari mana? Perjanjian lama itu diambil dari mana kau? Ha? Nggak usah kau tunjukkan yang seperti itu sama kami. Yang pakai Kok kau dalil yang ngatur? benar. Kok kau Isi ngatur? Alkitab. Kok kau ngatur? Kau bukalah room-room sendiri kau. Kok ngatur-ngatur? Makanya kau seperti keledai liar semua. Selalu berontak hidupmu. Kau tuh 1 Korintus 4:10. Kami bodoh oleh Apa karena Korintus Kristus. itu? Kalian Apa tuh isinya? 1 Korintus 4:10. Kalian Apa tuh 1 isinya? Korintus 4:10. Kami bodoh oleh karena Kristus. Seperti kau. Islam boleh harap semua. Kau baca itu. Bang Kipli ya. Kejadian 16 ayat 13. Ya. Kau itu seperti keledai liar semua. Udah kembali Kau itu saja 1 Korintus dipanggil sama 4:10. Kami bapak bodoh oleh tadi. karena Kristus. Bang Botol tadi dipanggil sama bapak ya. Iya, hampir-hampir ke rumah bapak akun-aku. Luar biasa. Jadi, ya Bang Penikmat izin ya sebentar ya. Jadi kita sambung tentang tadi. Bang Penikmat udah balik-balik ya. Jadi kalau tentang menangislah Yesus nanti kita bahas setelah ini ya. Tapi tadi Bang Penikmat membawa suatu ayat, aku dan Bapa adalah satu ya Bang Penikmat. Bentar ya, benar ya tadi ya? Yohanes 10:30 ya. Oh tadi kamu Nah, buka dulu kejadian 16 ayat 13. Tunggu dulu penikmat. Biar saya tanya dulu dia. Sebentar. Buka dulu kejadian 16 ayat 13. Kejadian 16:13. Oke, baik. Ini berkaitan ya, Kau jangan seperti kita kemana-mana keledai ya. liar kau semua. Iya. Oh tentang itu nanti deh Bang, kita bersangkut dengan Bang Penikmat bentar ya. Kau buka Bisa ya? dulu. Buka. Sebentar Bang. Abang gimana sih bisa kondusif Bang? Sabar. Satu-satu aja Ya. ngomongnya supaya Ya. apa? Supaya Ya. kita kondusif, kita selesaikan satu persatu gitu loh Bang. Abang jangan sampai aku marah loh Bang. Kalau aku marah aku salib orang terbalik loh Bang. Amin sama Bang, ya. Oke, baik kita lanjut sedikit ya Bang Penikmat ya. Kau Nanti buka sama dulu Bang Marlon kejadian nggak apa-apa. 16 ayat 13. Baik. Kalau enggak kami Oke, turun Bang ini. Penikmat. Kau buka Sabar. dulu jangan kau jawab penikmat. Sabar. Abang ini Kejadian maaf 16 sih. ayat 13. Sabar. Jadi Kejadian Bang 16 Penikmat ayat 13. masih monitor Bang ya, Bang Penikmat. Kejadian 6. Bang Penikmat masih monitor? Jangan kau mute aku. Jangan kau mute. Kejadian 16 ayat 13 buka. Oke, baik. Oke, kalau kita bicara tentang anak binatang, jadi ini sebenarnya banyak juga yang dibicarakan di koma-koma. Mereka mengatakan anak binatang ya. Kalau kita membaca di Bible itu sebenarnya kita harus luruskan juga ya tentang ini ya, harus kita luruskan supaya apa? Supaya teman-teman kita yang Kristen juga harus tahu gitu ya. Sebenarnya mungkin Bang Marlon bisa jelasin ya ini ya, mungkin sedikit sebelum kita Kau ke buka kejadian ya. dulu kejadian 16 ayat 13. Sebentar kita Baru baca kita sebentar, bahas ya. itu. Marilah kita bersuka cita dan bergembira. Marilah kita memuji keagungannya kerana masa perkahwinan anak domba. Anak binatang ni siapa Bang Marlon? Kau buka dulu kejadian 16 ayat 13. Sebentar, ini anak binatang ni siapa? Ini anak binatang ni siapa? Saya ini tamu. Bang Marlon. Saya Anak ini tamu binatang di ni rumahmu. siapa? Aduh. Saya ini tamu di rumahmu. Ini kan kita kan membaca Bible loh Pak. Saya- Ya anak binatang ni siapa? Kau buka kejadian 16 Ini ayat anak 13. binatang ni siapa? Anak binatang ni siapa? Kau Jawab dulu buka sebelum kita kejadian buka di 16 situ, ayat Bang. 13. Saya Ini ini gampang tamu. loh soalan gue Bang. Sebelum kita pergi ke kejadian loh Bang ya. Anak Saya binatang ini ni siapa? tamu, Gampang aja seharusnya jawab. kau hormati tamu Ringkas datang aja ke gak apa-apa rumahmu. Bang Marlon. Bacet. Tamu Macet. datang ke rumahmu kau hormatin. Aku nanya anak Kau binatang buka ni kejadian siapa? 16 ayat 13. Kau itu penghujat Jawablah, semua itu kau. Bang. Makanya kena karma kau semua itu. Anak Kejadian binatang 16 ayat ni 13 itu. siapa? Yo lah Bang.
bang, Kamu Bang itu kena Lord. karma Jangan malu semua. dah. Ini kan Kejadian Bible, 16 kita ayat sedang 13. membuka Bible. Jadi aku harus berpesan kepada teman-teman Kristen ya. Jangan ketika kalian ditanya Bible kalian pelangak. Itu sebab Bible Saya ini dibaca. tamu. Kau hormati saya. Ya. Jadi jangan Saya jangan ini kita tamu. itu hanya naik ke atas, Saya hanya ini congor tamu. aja. Lepas tu Hormati minta pula juga orang bukakan tamu. data. Aduh. Kau buka data itu. Buka lah Biar bang kau datanya. mengerti. Masa aku bilang. Biar kau mengerti. Tapi kau megang Alkitab itu. Jadi gampang Bukalah. aja sebenarnya Jangan bang ya. jadi-jadi. Kalau mungkin bang penikmat Jangan jadi-jadi. mungkin monitor bang ah. Kalau Kau soalan buka aku dulu. anak binatang ni siapa gitu loh bang. Coba bang penikmat. Kau itu jawab, Bang. tukang obat. Binatang ni siapa? Obat juga laku-laku. Bang, aku kan bertanya loh bang. Gimana sih? Kau itu tukang obat. Obat juga laku-laku. Ini banyak nih ngomong di bawah ini. Banyak mengatakan aku itu menghujat. Jangan menghujat lah. Kita membaca loh. Kau buka. Ni loh. Kau buka Ada kan? itu. Kejadian 16 ayat 13. Ya sabarlah sebelum Kau ke buka situ itu, loh bang. ayat Aku 13, nanya 16. anak binatang ini siapa? Saya ini tamu. Tamu itu apa? Harus kau hormatin. Saya ini tamu. Aku Harus soalan kau aku hormatin. gampang loh bang di sini loh bang. Aku nggak Kau itu kemana-mana tukang loh bang. obat. Obatmu nggak Jadi kita laku-laku. harus berpandukan kepada data. Kau itu loh, tukang Bang. obat. Benar Obatmu kan? nggak laku-laku. Tapi nggak apa-apa lah kalau abang nggak bisa menjawab. Aku Kau itu skip tukang aja, obat, nggak gitu, obatmu Bang. nggak Sebab laku-laku kebanyakan sama kalau kami. Kristen bang ya. Kalau Kristen yang bertanya ataupun aku bertanyakan kepada Kristen, pasti jawabannya kemana-mana, mutar ke sana ke sini, gitu kan? Ya kan? Mungkin Bang Yusuf, selamat malam Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya bisa bergabung Bang kita Bang. Selamat bergabung Bang ke komalnya Bang Ucup, komal yang edukasi. Malam ini aku agak happy ya sebab aku nggak percaya loh Bang Yosef bidadari itu ada, rupanya benaran ada loh. Luar biasa ya. Luar biasa. Baik. Udah, Sebab aku turun nggak aja bisa penikmat, fokus turun aja, ini. turun. Ya, baik. Siapa turun? Jadi Bang Marlon, mungkin Bang Marlon nih, aku rasa Bang Marlon bukan Kristen sih, masa? Ini Bang Ucup ini masa naikin Kristen yang nyamar? Mana sih? Ini bukan Kristen kayaknya Bang Marlon itu. Nanya Bible, aku padahal ya Bang Ucup ya, aku nanya soalan gampang kok. Di Wahyu 19:7 ini anak binatang ini siapa? Gitu loh. Mau ke kejadian? Mana sih? Soalan gampang loh ini sebenarnya. Masa kalian Kristen pelangak? Berarti kalian terbukti kalian nggak baca Bible. Gitu loh. Kristen betul. Aneh-aneh nih kadang-kadang Kristen ini sebenarnya ya. Ditanya ayat Bible malahan pelangak pelongok, nyelam timbul ya kabur. Malah aku diajak masuk Kristen bang. Astagfirullahaladzim. Malah aku Gimana? diajak masuk Siapa? Kristen. Diajak masuk Kristen, masa mau nyembah latu-latu? Kita besar. Rini marah ini. Mana jawabannya katanya? Gimana? Rini marah Rini. ini. Iya. Inilah Rini ya. Jadi aku jelasin ya Kristen ya. Soalan Rini tadi yang barusan. Iya. Coba diulang. Udah lupa juga aku naik oten botol tadi itu 2 orang. Gimana soalannya tadi? Apa firman pertama Yesus? Oke, baik. Baik, kita jangan menghujat ya, kita pakai data yang valid daripada Bible ya, sesuai dengan yang tertulis ya. Jadi di Bible di Yohanes ya. Yohanes berapa? Yohanes 11:35. Ini oten, botol, catat oten. Jangan pelangak-pelongok kalian ya. Catat ten ya. Jadi di sini Yohanes 11:35, maka menangislah Yesus.
Yesus menangis. Ya. Jangan menghujat kita pakai data yang valid ya. Jadi di ayat ini walaupun 3 patah perkataan, ini dibahas di Vatikan berbulan-bulan loh. Ini. Ya. Jadi kalau kalian pendeta-pendeta yang hanya sekolah minggu mau membahas Bible, baca dulu Bible kalian. Bible aja baru baca mau membahas Bible. Kepala bak kalian. Kristen betul. Ya. Jadi Yohanes 11 jadi berpandukan kepada ayat ini, aku ingin jelasin sedikit ya. Yesus ini, sebenarnya Yesus ini, dia itu sepanjang hidupnya menangis, cengeng Yesus ini. Aku ceritakan daripada awal ya. Jadi Yesus itu, dia itu pernah masuk ke dalam rahimnya seorang perawan, ya, Bunda Maria. Di Bible tertulis di Bible. Direpot lagi, dipanggil Tuhan lagi, dipanggil Allah Bapa, dipanggil Bapa. Aduh, kau Maaf ya ke depan. guys ya. Oten, Ada panggilan dari Bapa itu. Nge-report aja. Gak boleh orang ngasih penginjilan. Iya, padahal Iya. edukasinya bagus loh. Gratis, enggak gratis. Kita pungut perpuluhan. Itu bapaknya itu kenapa Baiknya, panggil-panggil pendeta mulu itu besar. Bang Ucup? Ya kan? Astagfirullahaladzim. Sakit. Ayo di tap-tap layarnya semuanya, tap-tap layar dulu biar kuat. Enten. Iya, dibantu tap-tap layar dulu para pemirsa setia daripada Komal Bang Ucup, dibantu tap-tap layar karena sudah 2 kali pendeta besar pulang ke rumah bapak akunya ya. Iya. Iya, ada telepon itu dari Bapak itu. Oh, ini ada pesan katanya, Bang Cup, jangan dibikin sadar sama Oten, katanya nanti nggak ada lagi mereka nonton gitu loh. Baru baca ini serius ada typingannya ini. Ini aku baru baca ini. Pendeta besar ditangkap Hansip Romawi. Enggak, dia ada panggilan dari Bapak dia. Pendeta besar. Menghadap Bapak dulu katanya. Udah 9 akunnya. Astaga. Tuh, jangan dibuat waras semua katanya Bang Ucup. Nanti kalau mau alaf semua kita ngapain di sini? Iya, nanti Oten waras sepi nanti roomnya Bang Ucup. Iya, nggak ada mainan. Lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan. Apa Lihat tuh? tangan seniman. Pusarmu. Ini Bang Ucup. Masa diajak murtad dia Mbak ya? Gila-gila bener weh. Ya, kan. Yang tak kekurangan anggur. Dikiranya mungkin orang awam gitu disuruh ajak murtad, ya kan? Itu kalau Kidung Agung dibacakan terangsang semua kalian ten. Seperti 2 anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar hidang. Bang Ucup itu ada yang mau naik itu Bang Ucup. Ini pendeta besar nih. Dan Pendeta besar. matamu bagaikan telaga yang Signal. Itulah gini Pendeta besar sudah datang lagi. Oh udah, habis panggilan dari Ya, ini. Bapak. Ya. Oh iya kok. Oh ganti baju. Tolong di tap-tap layarnya ya, tak tolong. Oh lagi ganti baju disuruh sama Bapak. Okey, tes 1 2 3 dalam 1. Aman. Luar binasa ini Komal ya, Komal yang edukasi ya. Aku mengharapkan Komal ini jangan sampai ya. Komal di sebelah 9 akun aku ke rumah Bapak. Komal ini harap dengan 9 ya. Luar binasa. Masih ada Jadi- 200 lagi.
Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah wabarakatuh. masuk. Sudah. Bang Syam. Gimana bang? Sihat bang? Alhamdulillah. Waalaikumsalam Pak Pendeta, boleh aku bertanya Pak Pendeta? Asik. Ya silakan bang. Mbak Rini masih di bawah. Mbak Rini masih di bawah Ringga. Oh, masih pendeta lagi nunggu pendeta. Masih oke. Mbak Rini sebentar nanti aku jawab soalan itu soalan bagus itu ya tentang Yesus cengeng. Assalamualaikum. Ya, Pendeta baik. besar. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bang. Pak Pendeta ini saya bentar Bang penginjil. Saya dulu ya karena saya nggak lama di sini. Bentar. Iya. Ini kan yang mana ada teman saya ini katanya kalau mereka mati itu pakai jas tuh. Nah, saya minta tolong Bang Pendeta bacakan saya Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19:30. Ya, Yohanes 19 ayat 30. Bentar. Yohanes 19 bagi 30 ya. Dengan ayat bang bang ayat tuh di bagi ya. Soalnya begini Bang Bagi. Pendeta. Ya. Karena mereka bilang mereka ngikut Yesus kan, mengikut ajaran Yesus. Nah, kok mereka mati itu pakai jas tuh? Sebentar Pakai jas itu ada jawabannya bang di Bible itu sebenarnya. Ada jawabannya. Cepat pendeta, ini Rini marah lah ini, Rini. Oke, baik. Sebentar Mbak Rini di bawah. Mbak Rini ini Kristen akut ya untuk pengetahuan nih, soalan bagus gitu. Jadi kita bacakan sedikit ya di Bible Yohanes 19 bagi 30 ya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Mati dia. Kasihan ya Tuhannya Kristen ya. Mati. Begitu Bang Jufri. Gimana? Berarti mati ya. Tuhan Berarti kalau enggak kuasa berarti enggak kuasa ya. Ya berkuasa lah. Jadi itu yang aku mau jelasin tadi tentang soalan daripada Mbak Rini tadi itu. Soalan bagus itu. Tentang Yesus cengeng menangis itu sebenarnya. Jadi kalau tentang Yohanes 19 bagi 30 ini sebab-sebab Yesus itu mati. Gitu loh. Sebab apa dia mati? Sebab minum anggur asam ini. Mati dia Tuhannya. Betul Kristen. Ya. Yesus gila babi. Yesus gila. Yesus gila lain gila, lagi, babi. Bang. Oke, terima kasih Pak Pendeta ya. Assalamualaikum. Baik Bang Jufri, terima kasih. Soalan bagus. Nah itu Kristen. Kalau bertanya seperti ini loh. Lihat kalau Muslim bertanya. Bagus soalannya. Bertanya bisa, kan? Yesus ini dia kalian babi. bertanya pun nggak bisa. Apalagi menjawab. Kristen betul, ya. Nah. Jadi sebelum aku lanjut kepada Bang Cham ya, Bang Penginjil ya, aku ingin menjawab soalan daripada Mbak Rini ya. Mbak Rini di bawah ini. Kalau dia masih di bawah, Yesus gila dicatat babi. ya. Yesus babi. Yohanes 11 bagi 35 ya. Ini kita baca sedikit ya supaya jelas ini. Maka menangislah Yesus. Yesus menangis ya. Jangan menghujat ya kita ya. Gak bisa menghujat. Jangan kalian yang menghujat ya. Jadi Ulang pendeta, ulang. Jadi okey kita baca ulang. Jangan menghujat ya kita ya. Tolong ya host ya. Yang menghujat, yang framing diturunkan aja. Yang di bawah di typing ini. Yang menghujat, yang ketawa ke TV diblokir aja. Ngapain menghujat di sini? Mana sih? Ya. Jadi kita nggak bisa menghujat ya. Kita harus pakai data yang valid daripada Bible ya, teman-teman ya. Jadi Yohanes 11 bagi 35 dibaca, maka menangislah Yesus. Yesus menangis ya. Dicatat kan ya. Jadi ini data valid daripada Bible lah. Udahlah bang, nanti aku nangis beneran loh. Ya. Boleh tanya nggak? Ya. Itu kenapa dia Tuhan kok bisa nangis? Luar binasa soalan bagus. Baik. Ini soalan. Ini baru soalan, kan?
Jadi ini satu soalan yang bagus. Kenapa Yesus menangis? Bagus soalannya. Jadi aku jelasin ya, berunut ya. Jadi Tuhannya Kristen ini dia ni unik. Mbak Rini di bawah catat ya. Jangan pelangak-pelongok. Sediakan kertas, sediakan pena. Dicatat. Gitu. Ya. Jangan pelangak-pelongok. Tampar nanti. Jadi Tuhannya Kristen ini unik dia. Tuhannya ini. Tuhannya itu cengeng sepanjang hidup Yesus menurut cerita Bible ya. Cerita Bible kita hanya membacakan aja. Di Bible Tuhannya Kristen ini masuk ke dalam rahimnya seorang perawan. 9 bulan 10 hari dalam rahim seorang perawan. Dia itu mau keluar aja, mau keluar cepat dia. Kadang-kadang nendang perut ibunya. Yesus itu. Gak bisa keluar dia, nangis dalam itu. Yesus nangis. Nangis dia. Gak bisa keluar. Benar kan? Jadi dalam rahimnya seorang perawan nangis. Cukup masa, cukup waktunya 9 bulan 10 hari, genap waktunya, keluarlah Yesus ini, Tuhannya Kristen oten botol ini, keluar daripada situ, daripada lubang yang sempit. Inilah firman yang pertama kali yang disampaikan oleh Yesus ketika dia di muka bumi. Apa firman pertama kali? Yaitu itu. Karena apa? Di Kristen, Yesus itu adalah firman, itu adalah Allah. Berarti firman itu adalah Tuhannya. Firman itulah yang menjadi Yesus. Jadi firman pertama kali yang disampaikan Yesus adalah itu. Ada kan? Jangan menghujat ya. Jadi ini enggak ditulis di Bible. Jika ini ditulis di Bible, Kristen sekarang enggak ada. Jika Kristen enggak ada, aku ngapain di sini? Benar kan? Jadi harus kalian ngerti ya. Jadi ini benar. Ini benar. Ini aku pernah beri amaran keras kepada Bang Zuma dan kawan-kawan ya. Bang Zuma dan kawan-kawan kalau mendengar ya, tolong ini ingat ini. Jangan sampai yang di luar nggak apa-apa. Sebab hidayah itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin yang mendengar nggak apa-apa ya yang di luar. Ini amaran keras kepada Bang Zuma dan kawan-kawan. Cuma tolonglah Bang Zuma ya. Jangan sampai semuanya komunitas Oten Botol di TikTok mualaf. Kalau semuanya mualaf, semuanya pintar, aku nggak ada kerjaan. Ngapain aku di sini? Benar kan? Tolong Bang Zuma dan kawan-kawan ya. Aku nggak bisa ini. Tolong ya. Sebab ada perpuluhan. Ya. Oh jadi tolong ya, tolong pendeta keluar oe gitu. Ya. Kalau kita kan disampaikan ke jemaat yang ke-100 Pak Pendeta Besar. Suruh follow ini Dwinatur kayaknya Bang Ucup ini. Iya, sedang banyak akun tumbang. Baik. Tolong teman-teman akun Bang Ucup 100 di follow ya, biar nggak ada. Iya, Bang Ucup 100 di follow, nggak dengar aku. Biar nggak ke rumah bapak lagi. Baik. Oke, baik, kita lanjut sedikit ya. Jadi itulah firman yang pertama kali ya, itu. Sebab Yesus ini adalah firman itu menjadi manusia. Berarti Yesus ini adalah firman. Jadi firman pertama kali yaitu nangis gitu. Sebab nggak mungkin baby itu keluar ketawa kan? Nggak mungkin kan? Berarti ketika baby itu keluar pasti dia menangis. Itulah baby yang normal. Yesus ini normal dia. Pasti dia keluar ya itu. Itulah firman pertama kali yang disampaikan Yesus. Gitu ya. Botol luar biasa. Botol terus kalian ya. Pak Pendeta. Ya. Berarti pas Yesus lahir itu bukan firman tapi gitu. Kalau di Islam kan beda. Kalau di Islam kan pas dia ditanyakan ini anak siapa Maria gitu kan, dibilang kan anak haram gitu. Tapi Allah kasih mukjizat ke Nabi Isa, dia bicara waktu ketika masih bayi. Dalam buah ayat ya. Sampai dia dibuktikan gitu. Makanya orang yang percaya pada waktu itu masih masuk akal di Al-Quran sih Bang kalau menurut aku. Iya masuk akal. Kalau di Islam itu kan, di Islam itu nggak ada Nabi Isa itu menjadi firman, nggak ada.
Malah Nggak ada Nabi Isa itu oe-oe. menyampaikan firman, penyampai firman dia. Tetapi kalau di Kristen, Yohanes 1, firman itu adalah Allah. Pergi ke Yohanes 1 nomor 14. Ini kan diimanin Kristen ya. Tak apa-apalah kita ngikut aja lah kan. Yohanes 1 bagi 14. Firman itu menjadi manusia. Berarti Yesus ini menurut Bible dia itu firman. Berarti apa yang disampaikan oleh firman ini, sang firman ini? Yaitu pertama kali itu. Itu. Gampang kok ngertinya. Ini. Izin ya. Ya, Ya. Pak Pendeta Besar, ini banyak jemaatku di luar sana maupun di Taiping meminta Pak Pendeta Besar untuk menjelaskan Yesaya 42:13. Silakan Pak Pendeta. Mungkin nggak sesuai guys. Nggak tahu lah, nanti aku nanya Bang Ucup. Bisa nggak ini Bang Ucup? Ya ini banyak ini yang dia makin pusing. Oh iya. Iya ya. Jangan Bang 02, jangan ikut. Bang, jangan suara baby. Kalau jika di gerejaku ya aku biasa ya, kalau di sini aku harus nanya Bang Ucup loh. Jadi itu agak sensitif ya. Jadi gini ya, aku jelasin sedikit ya sebelum kita ke itu ya. Bisa kayak nggak apa-apa. Jadi di sini aku jelasin ya sebelum kita ke bertempik ya. Nggak apa-apa ya Bang Injil ya. Jadi kalau tentang Yesus menangis, jadi jelas sepanjang hidup Yesus itu dia itu menangis ya. Jadi setelah firman pertama kali tadi, besar dikit dia, nenen Yesus minta nenen dia, ibunya sibuk, Bunda Maria nggak dikasih nenen, ya nangis Yesus. Inilah uniknya Kristen, Tuhannya Kristen, Tuhannya itu nenen. Ini banyak yang ngomong aku pendeta besar di DM aku, ngapain menghujat gitu kan? Loh, gimana aku menghujat? Aku baca Bible loh, Ten. Itu sebab Bible dibaca, Ten. Ya. Jadi di Bible dijelasin Tuhan kalian itu nenen netek dia ya. Mohon maaf ya ibu-ibu ya, kita bacakan Bible sedikit ya. Ini tertulis di Bible ya. Di kulkas. Kulkas pula. Di Lukas ya, sorry. Jangan menghujat ya. Di Lukas 11 bagi 27. Ini kita baca. Tatkala Yesus lagi mengatakan perkara itu, datang seorang perempuan dari antara orang banyak bersuara sambil berkata kepadanya siapa? Yesus. Berbahagialah rahim yang mengandungkan engkau dan tetek. Tetek tahu ya? Bang Penginjil? Masa mau aku tunjukin? Ini data Bible, jangan menghujat ya. Ini data Bible di Lukas 11 bagi 27 ya. Tetek yang telah engkau hisap. Berarti Yesus ini ngisap tetek. Tuhannya Kristen ya. Jadi jangan kalian Kristen ngomong-ngomong aku menghujat. Aku hanya membacakan data Bible ya. Jangan kita menghujat. Ini bawah yang menghujat ya. Tolong ya. Barakallahu fiik, terima kasih Bang. Jadi itu jelas ya di Lukas 11 bagi 27 ya. Itu uniknya Tuhan di Kristen. Besar dikit Yesus itu ditangkap tentara Romawi. Kan? Ditangkap tentara Romawi, dia itu ditampar tentara Romawi. Pam. Ditampar dia. Udah ditampar dia, Yesus itu, ya, maka menangislah Yesus. Nangis. Maka menangis. Ini data ya di Yohanes 11 bagi 35 ya. Ini data yang valid dari Bible ya. Sesudah ditampar tentara Romawi, dipaku di tiang salib. Menurut cerita Bible ya, dipaku di tiang salib, nangis lagi dia. Eli, nangis dia, Yesus itu. Ya, menangis. Jadi secara kesimpulannya, Yesus ini sepanjang hidupnya dia itu menangis, cengeng. Yesus itu menurut data Bible. Jangan menghujat kita, nggak bisa ya. Jadi Yesus itu sepanjang hidupnya menangis. Tetapi yang anehnya, Kristen ini yang klaim sebagai pengikut Yesus hanya menangis di komal. Tetapi di gereja-gereja malahan jingkrak, mabuk, capek, tidur. Kristen, betul.
Betul nggak Kristen? Betul kalian Kristen. Yo, harusnya kalian ngikutin Yesus loh. Yesus ini dia ini menangis loh sepanjang hidupnya. Ngapain kalian di gereja malah ya ye di gereja? Betul Kristen. Barakallahu fiik. Terima kasih Bang Imam. Jadi begitu ya. Jadi harus kalian tuh Kristen menangis, harus ngikutin Yesus sebab Yesus sepanjang hidupnya dia menangis, gitu ya. Malah dia ditangkap, malah dia ingin melawan tentara Romawi aja dia nggak bisa dia Yesus itu. Tapi kalau ini menurut penceritaan Bible ya yang tertulis di Bible. Bagi kita sebagai seorang Muslim ataupun praktisnya Islam, kita tidak beriman kepada Bible. Tetapi Bible itu hanya sebatas catatan. Kalau Muslim membaca Bible, bacalah seperti baca buku cerita apa gitu ya, apa-apa ya. Kita nggak beriman kepada Bible sebenarnya. Tapi kita hanya membaca sebatas isi masa lapang. Berbeda sama aku pendeta besar, aku pengkaji Bible. Bible dalam kepala otak aku tuh, ya. Sombong amat. Mungkin begitu Mbak Rini yang di bawah ya, dicatat Mbak Rini. Nanti jabarkan, nanti hari Minggu pergi ke gereja, jabarkan kepada pendeta, pendeta jabarkan kepada jemaat. Jangan jemaat pergi gereja sibuk joget-joget, pendeta pula sibuk nyukur bulu. Waktu ditanya Bible nggak tahu. Kalau kalian Kristen betul ya. Mungkin begitu Bang Ringga. Ada Mbak satu lagi Rini nih di kata bawah. Rini. Ya. Satu lagi kata Rini nih pendeta besar. Apa benar Yesus itu belajar alif bata? Luar binasa soalan Mbak Rini nih. Mbak Rini ini luar binasa. Soalan bagus ya. Luar binasa. Baik. Jadi aku harus menjawab nih ya. Pastilah kalau bertanya kepada aku memakai data yang valid daripada Bible ya. Jangan kita menghujat ya. Kristen, betul. Pendeta, kafir, paten, betul ya. Jadi kita baca sedikit ya. Masih di Lukas ya. Di Lukas pula. Di Lukas 2 bagi 4, 6. Ini catat jangan kalian pelangak-pelongok betul ya. Ini aku jelasin kalian pelangak-pelongok. Apa sih kalian ini ya? Ini ya. Di Lukas 2 nomor 46. Ini. Kelihatan ya. Jadi kita baca sedikit ya. Di Lukas 2 bagi 46, sesudah 3 hari mereka menemukan dia. Dia ini siapa? Yesus ya. Dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah. Ia ini siapa dia? Ia ini Yesus. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Yesus duduk di tengah-tengah alim ulama. Kalian Kristen ngapain duduk di tengah-tengah pendeta? Dibohongin kalian. Betul. Yesus pun duduk di tengah alim ulama dia. Betul. Ini di Lukas 2 bagi 46 loh. Gimana sih? Lanjut ya. Sambil mendengarkan mereka. Yesus mendengarkan alim ulama. Kalian malahin dengarkan pendeta. Ya dibodohin lah kalian Kristen. Betul. Mana sih? Ya. Lanjut. Dan mengajukan pertanyaan pertinyi. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Yesus pun bertanya kepada alim ulama, kalian malahan Kristen bertanya kepada pendeta. Ya, dibodohin lah kalian Kristen. Ya. Jadi jelas ya, menurut Lukas, Mbak Rini di bawah ya, dicatat ya. Menurut Lukas 2 bagi 46, Yesus ini jelas dia itu belajar kepada alim ulama, gitu ya. Jadi soalannya, Yesus belajar apa? Gitu ya, Mbak Ringga ya. Belajar apa dia, pendeta besar? Soalan bagus, luar biasa ya. Baik. Luar binasa soalan malam ini. Inilah komalnya edukasi ya. Luar binasa. Gak salah lagi. Ya. Pendeta. Ya, Mbak. Berarti mereka nggak tahu kalau ada ayat itu di Bible mereka. Ini mereka nggak baca Bible, pergi gereja jingkrik, mabuk. Mereka nggak baca Bible. Kristen ini. Benar itu Mbak, benar.
Nanti aku Jadi kita jelasin lihat itu. ya, Itu ada data dia- di Bible ya. Yesus ini belajar apa ke ulama ya kan? Penasaran. Baik, gitu. baik. Jingkrak kali. Hah? Oh, bukan Belajar jingkrak-jingkrik ya? Oh, nggak tahu. Coba apa? Oh, aku pun baru belajar bahasa Indonesia, Mbak. baru belajar. Jadi, jadi kalau ditanya tentang Yesus belajar apa, itu ada di Ibrani 5 bagi 12. Dicatat, Ten. Pelangak-pelongok, Ten. Ya. Ibrani 5 bagi 12 kita baca ini ya. Jikalau ditimbang lamanya, patut kamu menjadi guru. Tetapi wajib pula orang mengajarkan kepadamu segala perkara apa? Ini. Alif bata. Yesus belajar Iqra 1. Ini Bukan hanya satu. iya. Yesus belajar kepada alim ulama, Yesus belajar Iqra 1. Malah kalian Kristen bukan belajar Iqra 1, Yohanes 1. Mana sih? Konten betul. Iya Mbak, ini data valid loh ini Mbak. Data valid nih, luar biasa ya. Jadi kalian Kristen ya harus kalian tukar. Jangan hanya mendengarkan pendeta-pendeta di gereja itu congor aja itu. Yesus dia belajar Iqra 1. Kalian ngapain belajar Yohanes 1? Ngapain? Kristen betul. Jadi Yesus itu belajar apa? Belajar Iqra 1. Alif bata. Alif di atas A, ba bawah B, ta depan tu. Oten botol. Alif bata itu abang damar huruf hijaiyah dalam agama Islam. Kalau ngaji tuh alif bata dulu. Ibaratnya A B C kalau di Indonesia. Itu. Bukan hanya Iqra satu 1 pendeta ya. dulu, Oten ya. Ini alif bata pun nggak ngerti, sok-sok bahas Quran Kristen. Botol kalau Kristen ya, kadang-kadang ya. Aneh. Jadi begitu ya Kristen-Kristen ya. Baru tahu aku Pak Pendeta Besar. Baru tahu kan? Ya enggak. Bukan Mbak aja loh, Kristen pun baru tahu Mbak ini Mbak, Kristen. Malahan ya, itu hari aku cerita ya Mbak ya, Mbak ya. Ini banyak Kristen yang DM aku di WA aku nih nanya ini. Pendeta Besar, kenapa kami botol? Loh, dia yang botol dia nanya aku Mbak. Berarti mereka enggak baca Bible kan? Benar kan? Berarti mereka enggak baca Bible. Jadi izin aku menjawab ini sebentar. Ini soalan bagus sebenarnya. Sebelum kita ke soalan selanjutnya daripada Bang Penginjil. Ya. Makin malam nih makin panas nih aku ini ya. Luar biasa. Jadi aku jelasin sedikit ya Kristen ya. Dikit lagi dipanggil Bapak. Ya kayaknya Komal agak goyang ya. Tolong di tap-tap ya. Tolong di tap-tap ya. Komal agak goyang ini. Luar biasa ini. Komal agak goyang ini. Tolong ya, diikat kuat-kuat talinya. Takut-takut aku terlempar ke rumah bapak lagi. Luar biasa. Jadi kita kasih data valid di Bible ya tentang kenapa Kristen itu botol ya. Jadi kita kasih data di Bible. Jangan kita menghujat, kita framing dan sebagainya. Kita harus pakai data yang valid gitu ya. Jangan menghujat gitu ya. Waduh. Bapak? Tes. Bapak? Jadi kita harus pakai. Ini kenapa nih? Kelihatan nggak? Enggak. Gelap ya? Gelap. Oh, bentar. Aduh, jangan dipanggil Bapak lagi. Sibuk kali dipanggil Bapak, Bang. Kali ini dipanggil Mama. Nah, bisa jadi Bang. Dicari Hansip Romawi. Iya. Pendeta dicari Hansip Romawi. jangan Pak Pendeta udah ditangkap. Waalaikumsalam. Ini tentara Romawi. Iya. Nah, ini udah dipanggil nih. Pak Pendeta, lama sekali. Baru tuh bilang kan. Pak Pendeta, lama sabaktani.
pergi beneran. Ya, ya kalau ya bagi Oten ya lah, buka lagi Bible-nya, bener nggak ada ayatnya kayak gitu di Bible, ya kan, cek kan sendiri kan, aku baru tahu Nah, loh, kan? ya kan hilang, Firman dipanggil Bapak. mama, dipanggil mama ya. Ansip kemahu. Iya, dipanggil lagi pendeta sesat. makanya. Aduh, kali ya. Ini aku masih bingung ini. Ada pertanyaan dari Google. Dia nanya sama aku, apa data yang kau mau sampaikan? Kata ini. Berbahagialah rahim yang mengandungkan engkau dan tete dan tete. Nah kan, dipanggil lagi. Sama mama ini kak bapak ini. Iya. Astagfirullahaladzim. Baru mau diputar udah. Mbak siapa itu suaranya? Oh terlalu deket ya. Oh iya iya iya. Tuh kan dipanggil lagi Bang Ucup. Aduh. Aduh, dipanggil bapak ini semuanya ini kayaknya ya. Udah. Tentara Romawi berhamburan. Iya. Satu, dua, tiga. Masuk pendeta, masuk. Ada. Oh, okey. Aduh, kenapa ini malam ya? Aneh juga nih akun aku ini. Ya, baik. Enggak apa-apa lah. Inilah antara dugaan dan cabaran ya dalam penginjilan ya. Apalagi menginjili oten banyak botol risiko. nih pendeta jemaat botol ini ya. Kenapa Apa-apa Pak juga Pendeta? sih. Kita Padahal gratis loh, nggak pakai perpuluhan loh ini. Iya. Baik, kita lanjut sedikit ya, bisa ya. Iya, Tentang- lanjut. Ada satu soalan daripada Kristen ini. Banyak bertanya di DM, di WA, aku nanya gitu kan. Pendeta besar, kenapa kami botol? Kadang-kadang Kristen ini nanya pun aneh. Mereka yang botol, mereka nanya aku. Kan? Botol nggak? Botol lah. Itu, botol ya. Jadi kalau kalian bertanya, kenapa kalian botol? Jadi aku harus ada yang valid daripada Bible ya. Di Bible itu dijelasin. Kita jangan menghujat ya. Di Bible ya. Jangan menghujat kita. Sorry. Kadang-kadang di Bible. Error dia. Jangan menghujat ya. Jadi kita kasih data di Bible yang valid ya. Jadi di Bible itu dijelasin, harus tahu ya. Di Kristen ini ada nubuatan, ada penggenapan. Ngerti ya? Ada nubuatan, ada penggenapan. Ada Paulus, ada Yesus. Ada perjanjian lambat, ada perjanjian bohong. Jadi ada nubuatan, ada penggenapan. Jadi nubuatan untuk Kristen menjadi botol itu ada di Bible. Di mana? Di Yeremia 4 bagi 22. Nih, di sini. Ya. Kita baca sedikit ya. Yang kita menghujat ya, nggak bisa ya. Yeremia 4 bagi 22. Ya. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol. Jadi Kristen yang bertanya pada aku ya, botol itu adalah bodoh tambah tolol. Ini nubuatan tuh kalian lah ini Kristen. Ya. Jadi dia bertanya lagi pada aku, Bang Syam, dia nanya, pendeta besar, nubuatan itu apa sih? Lah, botol juga Kristen, nubuatan nggak tahu. Jangan jadi manusia lah kalian Kristen, mati aja lah kalian bagus. Jadi begini, ya, nubuatan itu suatu ramalan yang diberkatakan oleh sesatu orang ataupun beberapa orang, sesuatu yang akan terjadi ke hadapan gitu loh. Jadi kalau di Bible itu jika ada nubuatan pasti akan ada penggenapan. Di mana penggenapannya? Pendeta besar. Soalan bagus ya. Luar binasa soalannya. Luar binasa ya.
Iya. Jadi penggenapannya itu di sini. Oten, botol, dicatatlah. Jangan pelangak-pelongok kalian Kristen tuh tampar nih kan. Ya. Jadi penggenapannya di sini. Nubuatan di perjanjian lama, penggenapan di perjanjian bohong, perjanjian bohong pula. Di perjanjian baru. Oten, betul. Ya. Di mana itu? Di 1 Korintus 4 bagi 10. ini Oten. Ya. Kita baca ya, Oten ya, dicatat Ten. Kan jangan pelangak-pelongok. Okey, kita baca. Kami bodoh. Kami ni siapa? Yang nulis Korintus ni siapa? Paulus. Yang ngikutin ajaran Paulus siapa? Ya, Kristen. Betul. Gampang kok ngertinya. Jadi dibaca di sini, kami ini dibaca Kristen. Betul. Ya. Catatlah Den. Gimana sih kalian? Jadi kita baca sama-sama ya. Kristen bodoh oleh karena Kristus. Ini aku bilang penggenapannya kan. Jangan menghujat kita pakai data yang valid. Dicatatlah kalian Kristen ya. Ini aku kasih tahu ilmu, kalian malah pelangak-pelongok. Sudah itu naik ke Komal Muslim, ditanya Bible, pelangak-pelongok. Lepas tu nyelam timbul, ya kabur. Gitu ya. Jadi dicatat ya, Mbak Rini bertanya tadi ya. Dicatat sama Mbak Rini ya. Ini dia bertanya lagi Bang Ringga. Dia bertanya lagi pada aku. Pendeta besar. Kami enggak cukup puas lah itu data di Bible. Kami mau bukti. Oh, bagus soalannya. Baik, aku jelasin ya. Jangan congor. Bagus, dia tanya bukti Bang Syam. Dia tanya bukti Bang Syam. Bagus dia. Jadi aku jelasin ya. Jadi bukti yang aku kasih 2 bukti aja. Buktinya. Bukti yang pertama, kalian teman-temanku yang Muslim, lihat Kristen itu. Kalau naik ke koma-koma Muslim, pasti itu. Kalau ditanya Bible itu pasti pelangak-pelongok. Kan? Benar kan? Ditanya apa, dijawab apa. Benar kan? Kristen itu. Ditanya A, jawabnya B. Ditanya B, jawabnya C. Macam tadi tu, yang tadi tu Bang Ringga kan mula-mula tadi kan. Itu seperti itulah Kristen. Ditanya apa, jawabnya apa. Ke mana-mana perginya. Benar kan? Ditanya satu ayat Bible contohnya di Yohanes 17 nomor 3. Pasti tu pergi ke Kejadian, pergi ke Wahyu, pergi ke Keluarin, pergi ke Ulangin, pergi ke Kulkas, pergi ke Korintus. Akhirnya mereka sesat di Roma. Kristen. Betul. Benar kan? Padahal kita nanya apa, jawab apa. Benar kan? Mutar-mutar. Apalagi kalau mau masuk ke Tritunggal lu. Pusing aku. Kristen botol ini. Tak ngerti aku mereka. Mak, itu. Ini ada typing. Ini di bawah ada typing masalah sampah-sampah, sampah apa? Itu nyambung nanya. Itu nyambung itu. Itu nyambung. Jadi itu sebenarnya ada di ayat selanjutnya ya. Di 1 Korintus 4 bagi 13. Kristen ni ya, malahan bukan mereka ini hanya sebatas botol tapi enggak apa-apa, bentar lagi aku jelasin itu ya. Aku ingin jelaskan tentang bukti dulu gitu ya, bukti. Gitu. Jadi kalian lihat aja di komal-komal Muslim itu, kalau Kristen yang naik kan, ditanya apa, jawabnya apa itu kan. Kemana-mana perginya dia. Benar kan? Aduh, jangan di-call lo. Bentar. Sedang buat ini loh, jangan di-call lah. Kalau di-tap ya. Jangan di-call lagu. Goyang nih Komal, goyang. Halo, Bang Pendeta Besar. Bang Ringga sama Bang Syam, Bang Yosep, Bang Ucup, aku pamit dulu ya. Oh iya Mbak. Oke. Iya, sehat selalu ya Mbak. Iya. Aduh, terima kasih Oke, banyak. jangan di call sini ya. Siapa yang nge-call nih? Bentar aku buat pelayanan nih. Bentar lah. Ke ini aku. Oke, terima kasih Mbak Sama-sama. Jannah.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik. hatiku agak tenang ya, Baik. Pak Pendeta. Tetapi kalau perempuan Oten yang bicara, naik ke daginganku, beda. Oh iya, sampai ketulangan ya. Iya, sampai ketulangan. Jadi aku lanjut sedikit ya. Bukti yang kedua ya. Bukti pertama udah jelas ya. Bukti yang kedua nih ya, teman-temanku yang muslim. Kalau ada waktu senggang ya, pergi ngintip di gereja sana loh. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Boleh saya gabung untuk mempelajari Injil Bang? Ya bisa. Bible Bang, Bible. Bukan Bible. Iya Bible Bang. Saya dari tadi di bawah ketawa-ketawa itu Bang. Oh iya. Iya Bang. Jangan menghujat Bang ya, Bang Adi ya, jangan menghujat ya. Menghujat ada lempar loh. Siap Bang. Saya mau belajar aja Bang. Ya. Siap Bang. Iya, baik. Oke, baik, kita lanjut ya. Bukti yang kedua apa? Bukti kedua. Jadi kalau teman-temanku yang muslim pergi ngintip di gereja hari Minggu itu ya, itu pasti tuh di gereja sana kan. Pasti kalau di esok pagi kalian pergilah ke gereja ngintip itu nyusup ya. Pasti kalau di gereja itu ya, pendetanya bilang Yesus itu Tuhan. Oh, jemaat di gereja itu pasti tuh mangut aja itu tuh. Ya. Mangut di gereja pasti. Benar kan? Kalau pendetanya bilang, bapak-bapak gereja bilang, Yesus itu Tuhan. Dia itu menebus dosa kita semua. Oh, dia itu mati di kayu salib, telanjang bugil, botol, terkutuk. Oh, jemaatnya itu kan pasti itu mangut aja. Ya. Berarti terbukti nggak? Bodohnya Kristen terbukti nggak ayat ini? Tergenapi nggak? Tergenapi. Dibodohin oleh pendetanya, sama-sama betul pendetanya. Benar kan? Jadi jangan kalian ngomong aku menghujat. Ini data valid di Bible sesuai dengan yang tertulis, gitu ya. Jadi jangan kalian bisa mengatakan aku menghujat ya. Ini data yang valid di Bible. Tugas kalian catat ya. Betul. Mungkin begitu Bang. Jangan mau hujat ya. Bang. Ya. Mungkin begitu. Mungkin ada soalan-soalan yang lain bisa kita menjawab di pagi ini sebelum aku ke itu, sebab esok pagi aku ada flight ke Vatikan ya. Jam 9 pagi ada Uskup Agung ajak merapat ya. Biasalah Bang, aku kan seorang pendeta besar Bang ya. Banyak pelayanan, banyak penginjilan yang harus aku lakukan gitu loh. Masalah sampah itu pendeta, masalah sampah. Ya, tentang sampah. Baik, kita jelasin ya. Baik, jelasin. Jadi sebenarnya Kristen ini bukan hanya bodoh mereka ya, Kristen ya, bukannya botol ya, bodoh dan tolol ya mereka ya, Kristen nih, pendeta sama jemaat. Mereka ni bukan hanya botol, bodoh dan tolol. Mereka juga ini sampah. Kristen ya. Itu di mana datanya? Ya, di sini ya. Datanya di sini. Jangan kita menghujat, nggak bisa ya. Kita baca datanya di sini ya. Jangan kita menghujat dan sebagainya, nggak bisa lah, harus dikasih. Ada datanya. Data valid. Ada. Valid ini. Ini data valid ini ya, supaya 11 pula. Ini ya. Penasaran saya. Ada. Iya, ini data valid, lambat sedikit ya. Oke, begini ya. Ini jadi kalau membaca Bible itu, sebab kalian Kristen harus baca Bible. Jangan kalian ditanya Bible nggak tahu ngerti apa. Ayat selanjutnya kita baca ya. Kristen ini bukan hanya botol loh, bodoh dan tolol loh. Kristen ini sampah mereka ya. Kita baca ya. 1 Korintus 4 bagi 13. Ini data ya. Kalau kami difitnah, kami ini siapa? Kami ini Kristen. Sebab yang nulisnya sama tadi. Yang nulis Korintus siapa? Paulus. Yang ngikutin ajaran Paulus siapa? Ya Kristen. Kristen botol ini, bodoh dan tolol ini. Ya kan? Kita baca. Kalau Kristen difitnah, Kristen tetap menjawab dengan ramah.
Kristen telah menjadi sama dengan ini sampah dunia. Sampah Kristen ini. Itu ya. Hujat kita ya. Valid Pak. Valid, ini data valid ini Bang Adi. Oke. Valid Pak. Ya. Sama dengan kotoran. Malah dengan kotoran Bang. Tai ini Kristen nih. Pendeta nih. Tai mereka. Ya. Parah Pak. Bukan hanya kotoran loh Bang. Bukan hanya kotoran loh. Dari segala sesuatu. Oh, busuk luar binasa nih Bang. Busuk bau Bang. Mereka ini. Itu sebab ya kalian harus tahu ya. Ketika Kristen ini naik ke koma-koma Muslim, pasti ada bau Bang. Busuk Kristen. Kotor Kristen. Busuk. Dia bau ya. Iya, bayangkan nih Bang. Kotoran dari segala sesuatu Bang ini Kristen nih. Sampai pada saat ini. Sekarang sampai sekarang ini. Ini. Jadi Bible nih kita hanya membaca ini data valid pada Bible ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo saudara. Halo saudara. Sabar Bang. Gini, saya kan di sebelah. Saya di sebelah roomnya Bang Ucup. Saya buka room. Kenapa bau sampah? Padahal saya pulang. Saya lagi Bang, buka room. kitab Anda sendiri yang bilang itu loh Bang. Kitab Anda sendiri yang bilang loh Bang. Bang. Ini uskup ini. Iya. Uskup Korintus sendiri yang bilang loh Bang. Iya. Saya buka room Pak Pendeta Besar. Saya buka room. Gimana, Ini loh, saya kan buka room, terganggu saya bau sampah di mana? Ada di Bang Ucup sini. Tuh, kita di sini malah terganggu loh. Tiba-tiba ada sampah masuk di sini Bang. Kita lagi bahas sampah loh Bang. Sabar. Tiba-tiba ada sampah masuk Bang. Oh iya Bang. Salah itu. Ya. Ya gimana ini hari Bang Polopo pelayanannya bagus ya? Enggak Kak, iyalah bagus kalau bisa yang lain lah. Kasihan room lain bau sampah, bahas ini yang lain. Iya. Ini cuma usul ya host ya. Baik. Iya. Ya baik. Jadi kita hanya jadi ya. Tolong Pak Polopo kalau dia menghujat di-kick ya. Iya, siap. Yang di bawah ini yang di bawah yang ketawa ini enggak, tolong dikasih moderator saya host. Saya blokir semua yang di kick aja. Ngapain menghujat di bawah? Jadi begitu ya. Jadi data di Bible jelas ya kalau Kristen ini adalah sampah. Memang kalau baca Bible pun memang bau sampah sih. Kalau Bible ada bau. Benar itu. Jadi kita lanjut sedikit ya. Ini tentang mungkin begitu Bang Ringga. Soalan daripada Mbak Rini di bawah, Mbak Rini Kristen ya. Kristen akut ya. Perhitung akut nyembah lato-lato. Ya. Bang Palopo ini Islam kah? Uskup itu besar. Iya. Islam Pak Adi. Saya beda 2 tahun aja dengan Pak Pendeta Besar. 2 tahun aja. Beliau duluan. Silakan, lanjut. Beda semester ya Pak Polopo ya. Beda sem aja. Beda 2 semester. Beda Tapi semester. pembahasan kami setiap ada dalil kami bahas, termasuk kemarin ya Pak Pendeta Besar ya, Yohanes 11:35 ya. Hampir 6 bulan barusan dibahas itu Bang. Yesus cengeng. Barusan dibahas. Iya. Ya. Cengeng Itu Yesus. 6 bulan lebih dibahas itu. Iya. Udah aku jelasin kepada mereka. Walaupun itu 3 patah perkataan, itu dibahas di Vatikan berbulan-bulan. Ini ada pendeta hanya sekolah minggu aja. Oh, malah membahas ayat Bible. Kepala bak kalian pendeta. Betul. Ya. Aneh itu. Levelnya sekolah minggu aja.